Kita ke informasi yang pertama, saudara, sidang kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim akhirnya memasuki babak akhir. Jeffrey Korengkeng dan Feredi Kaligis divonis 1,4 tahun penjara, Asiano Gamikawatu dan Steve Keppel divonis 1,8 tahun penjara, sedangkan Hein Arina divonis 1 tahun kurungan penjara. Setelah berbulan-bulan melakukan sidang, kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim berakhir. Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Ahmad Patensili memimpin jalannya sidang dari pagi hingga sore hari. Kelima terdakwa yang hadir harap-harap cemas untuk mendengar putusan dari hakim. Dalam putusan atau vonis tersebut, Hakim Ketua akhirnya membacakan putusan kepada Jeffrey Korengkeng dan Feredi Kaligis dengan kurungan penjara selama 1,4 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan putusan kepada Asiano Gamikawatu dan Steve Keppel selama 1,8 tahun penjara. Para keluarga dan kerabat Gamikawatu yang hadir dalam sidang tersebut terlihat menangis dan marah dengan putusan yang dibacakan oleh hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jeffrey Korengkeng bilang, hingga saat ini pihaknya belum melakukan langkah banding. Tetapi teman-teman, kita belajar dari kasus Hasto, kita belajar dari kasus Tom Lembong, kita belajar dari kasus Ira Puspadewi yang jelas-jelas di situ banyak ketimpangan, makanya diintervensi oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Penegakan hukum di Republik Indonesia ini, khususnya tindak pidana korupsi, hari ini tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Sedang tidak normal, teman-teman. Kalau dengan mekanisme penegakan hukum seperti ini, banyak orang akan semena-mena, dimasukkan dalam penjara. Ya, banyak orang akan dengan semena-mena dimasukkan dalam penjara. Dan itu yang perlu kami sampaikan. Ya, semoga ada keadilan. Kami masih tetap akan melakukan komunikasi dengan mereka. Apakah banding, apakah menunggu PK, ataukah justru ada upaya-upaya lain seperti apa yang ditempuh oleh Ira Puspadewi, ya kan? Bisa saja kan? Apakah amnesti, abolisi, rehabilitasi bisa? Kuasa hukum Hein Arina Nots Karamoy bilang pihaknya menerima vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada kliennya. Dan kami sepakat hari ini putusan 1 tahun kami menerimanya. Terima kasih kepada saudara jaksa, terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat yang sampai saat ini memimpin jalannya persidangan dengan cermat. Oleh jaksa dan majelis hakim dan kami sependapat bahwa dakwaan primer itu sama sekali tidak terbukti. Dan kemudian kami berbeda pendapat dengan jaksa karena pasal 3 itu dakwaan subsidiar terbukti. Nah, ini dalam persidangan dan putusan memang terdakwa ketua sinode terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dibacakan oleh majelis hakim. Tetapi rentetan kejadian ada kerugian negara dalam pembelaan kami mengatakan bahwa beliau tidak punya kekuatan teknis untuk mencairkan dana, tidak punya kemampuan untuk memerintahkan kepada siapa yang melaksanakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan hal itu, kami berpendapat dari awal bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Sinode Hein Arina adalah bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Selama sidang berlangsung dari pagi hingga sore dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses persidangan berjalan dengan aman dan lancar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.